Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi li ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab Tauhid, At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid ya, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah berkahnya. Orang pengajian. Orang pengajian. Oh, ya. Kita pembahasan ini sudah sampai sampai babul la yudbahu lillahi bi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah. Ya. Kenapa tidak bolehnya? Alasannya apa? Menyerupai mereka. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini hadis, ayat dan hadis yang berbicara tentang sudah kita bahas dalam bab ini. Adapun ayat yaitu tentang larangan Nabi sholat di masjid Dirar, la taqum fihi abada. Sedangkan menyembelih yaitu hadis Thabit bin Dhahhak ketika ada seseorang yang bernazar ingin menyembelih unta di daerah Buana. Sebelum dia mewujudkan nazarnya, menaikkan nazarnya, dia tanya dulu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya dulu, apakah di situ ada berhala jahiliyah yang pernah disembah? Maka para sahabat jawab tidak. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah dulu di situ pernah ada perayaan orang-orang jahiliyah? Para sahabat menjawab, tidak ada. Maka Rasulullah pun bersabda, aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu, fa innahu la wafa lin nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada atau tidak boleh menaikkan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku banu Adam, dan tidak boleh juga menaikkan nazar dalam perkara yang tidak dikuasai oleh anak Adam. Ya, hadis riwayat Abu Daud ya. Ini dalil tentang larangan menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih hewan untuk selain Allah ya. Kita sudah masuk masail pada pertemuan sebelumnya. Fihi, dalam bab ini ada masail, ada masalah-masalah atau bisa dibilang faidah ya. Al-ula tafsiru qawlihi la taqum fihi abada. Masalah pertama yaitu tafsir firman Allah Ta'ala la taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di situ selama-lamanya. Ini larangan Allah kepada Nabi untuk apa? Sholat di Masjid Dirar ya. Nabi dilarang sholat di situ karena tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika Nabi sholat di situ, maka Nabi sama saja menyerupai itu orang-orang munafik yang sholat untuk dalam rangka menutupi menutupi rencana busuk mereka, dan juga sholat di tempat yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, terlarang. Nah, sebagaimana sholat di tempat yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah tidak boleh, maka begitu pula menyembelih binatang. Ini maksudnya. Walaupun ayatnya berbicara tentang sholat, tapi bisa juga digunakan untuk menyembelih. Ini masalah pertama. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua. Annal ma'siyata qad tu'athiru fil ard wa kadzalika ta'atu. Maksiat kadang berpengaruh pada tempat. Maksiat kadang berpengaruh pada tempat. Sebagaimana demikian pula ketaatan. Yang namanya maksiat kadang mempengaruhi tempat. Sebagaimana ketaatan pun bisa mempengaruhi tempat. Contohnya kalau di suatu tempat, misalkan ya contohnya ginilah, sholat di masjid dan sholat di pasar. Saya mau nanya, sholat di pasar sah tidak? Sah.
Tapi pahalanya lebih besar mana? Sholat di pasar atau di masjid? Masjid. Kenapa di pasar lebih kecil? Banyak maksiat. Nah, begitulah. Artinya kalau di suatu tempat banyak maksiat, yang sini kurang maksiat, maka yang lebih besar pahalanya sholat yang di tempat yang kurang maksiat. Nah, begitu juga dalam ibadah, kalau misalnya di satu tempat ini, dua tempat, dua masjid. Yang satu di sini ada syiriknya. Yang di sini kosong dari syirik. Maka pahala yang besar mana? Ada syirik. Di sini masjid ini ada bid'ahnya, di sini kosong bid'ahnya. Berarti yang pahala yang lebih besar yang mana? Tidak ada bid'ahnya. Ya, makanya itu berpengaruh. Maksiat berpengaruh pada tempat. Ya. Demikian pula taat. Maka dari sini kita bisa menjawab pertanyaan Pak Sunardi waktu itu ya, sempat terputus ya. Pertanyaan apa Pak Sunardi? Kalau apa? Kalau orang wisata. Oh iya, wisata di suatu daerah itu ada tempat wisata. Cuma tempat wisata itu kita nggak tahu ternyata tempat itu merupakan tempat ibadah orang agama Hindu. Jadi karena ngikut program dari pemerintahan, jadi kita mau nggak mau harus ngikut juga. Masuk ke situ harus pakai kayak kain sarung orang Hindu itu. Wah, itu udah kayak juga itu. Nggak tahu juga. Jadi kalau nggak pakai itu nggak bisa masuk katanya. Pas berbarengan dengan acara orang Hindu juga. Oh Allah, itu lebih parah lagi. Candi Borobudur. nggak tahu antara Prambanan dan Borobudur ada gue. Ya itu masalah juga ya. Kayak masker. Hah? Kayak masker. Ya itu masalah juga ya. Tapi itu udah dulu kan. Dulu kuliah di Jogja dulu. Iya iya. Udah berlalu. Yang berlalu biarkan berlalu. Kita buka lembaran baru. Ya artinya yang sudah itu masalah juga ya. Artinya kita nggak boleh memasuki tempat-tempat itu seperti tempat ritual mereka, kecuali kalau memang ada hajat. Kalau untuk dakwah, misalkan nggak apa-apa. Seorang diundang ke tempat ibadahnya orang kafir untuk dakwah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau dia jadi yang didakwahi, silakan masuk, duduk dengar ininya tokoh agamanya ngomong. Ini nggak boleh bapak ya. Jangan sampai dengan alasan toleransi katanya atau apa keramahan lokal atau istilahnya kearifan lokal ya. Jadi, mereka ngadakan ini acara keagamaan kita hadir. Nanti kita ngadakan acara keagamaan mereka ikut hadir. Nah, ini nggak perlu seperti itu. Ya nggak perlu ya. Terus kalau status sholatnya lain lagi. Kalau bicara nggak boleh hadirnya, jelas jangan ya. Tapi kalau status sholatnya di situ, maka dirinci kan sudah kita bahas. Kalau misalkan sholat kita mirip dengan sholat mereka, nggak boleh. Sebagaimana nyembelih binatang untuk Allah, tapi di tempat yang digunakan menyembelih binatang untuk selain Allah, boleh tidak? Nggak boleh. Tapi kalau kasusnya begini, di tempat ini sering digunakan untuk menyembelih binatang untuk selain Allah, lalu kita sholat di situ, boleh tidak? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu menyembelih, karena menyembelih apa? Serupa kan? Adapun sholat itu nggak masalah. Ya, ya ini maksud saya nggak masalah, itu artinya sah. Adapun kalau ditanya apa lebih baiknya bagaimana, ya sebaiknya ya jangan situ. Kalau ada tempat lain, jadi jangan situ ya. Ya walaupun kalau ditanya sah, ya paling tinggi makruh, tidak sampai ini. Ya. Saya Ustaz, dulu kami ke Padang ada kapal apa itu? Sumber. Kapal apa lagi itu? Pokoknya kapal penumpang itu. Ya. Semangat baru ya. Nah, itu kita mau salat memang ada dikasih tempat salat kan. Tapi ada juga apa itu patung yang disembah oleh orang kafir itu. Macam mana itu, Ustaz? Di situnya. Bukan, memang satu kapal itu juga. Oh, tapi kan dipisah ruangan kan? Iya, bisa. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Salah ya. Oh, salah. Ya sholat kita kan sama dengan sholat. Iya, iya. Itu pertama. Cuman yang jadi masalah kan tadi patungnya. Kalau memang di ruangan kita ini, misalnya ini ruangan sholat, di situ ada patung mereka, ada bentuk ininya. Wah, ini jangan, kalau bisa cari yang lain gitu. Karena Umar bin Al-Khattab, nah ini juga termasuk lalat bapak ya. Pertemuan sebelumnya saya nyebut tentang Umar bin Khattab apa di gereja itu ternyata sanadnya bermasalah para ulama. Yang bahkan yang ada diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang sahih, Umar bin Khattab pernah berkata jangan sholat di tempat yang ada itunya, ada ininya, ini. Simbol mereka nggak boleh kita sholat itu. Ya jadi kalau mau sholat, kalaupun kita di tempat ibadah mereka, kalau memang nggak ada simbol seperti itu nggak apa-apa. Atau di ruangan lain, jangan tempat ada itunya. Ada patungnya, ada ininya. Kira nyembah Tuhan mereka.
Iya, dikhawatirkan begitu juga. Makanya cari Ya sudah so. ada itunya. Oh gitu. Dan untuk sholat nggak ada ruangan lain. Ada musolanya beda. Kalau ada musolanya nggak di musola aja jangan di situ. Ya itu lain lagi, darurat. Kalau darurat kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk pindah, jangan di situ. Jangan tempat yang ada ininya atau patung atau gambar mereka lah, gambar tokoh agama mereka, gambar Tuhan mereka. Itu jangan ya. Tapi kalau bersih dari itu, maka nggak masalah. Jelas Bapak ya? Ya, Nah, ini apa? Ada orang minta tolong. ya. Ada muslim tapi melahirkan di rumah sakit. Ah. Iya. Iya, iya. Kita disuruhkan kita ada anak-anak laki-laki. Gimana itu? Ada salibnya, ada Ibu Marianya. Oh, ya sebelum menjawab itu kita bahas dulu apa hukum mengazani bayi itu sebelum bahas itu ya. Ya kalau masalah mengazani bayi, Bapak, ini ada beda pendapat di antara para ulama ya. Terus terang ini ada beda pendapat. Ada yang menyatakan disyariatkan dan ada yang menyatakan tidak disyariatkan. Yang disyariatkan di antara ulama yang mensyariatkan apa menyatakan bahwa azan bayi, azan untuk bayi yang baru lahir adalah disyariatkan, yaitu Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud. Beliau berpendapat ini disyariatkan dan beberapa ulama lain. Sedangkan ulama lain menyatakan tidak disyariatkan. Pertanyaannya kenapa mereka beda pendapat? Karena mereka berbeda pendapat tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya bayi diazankan. Jadi mereka beda pendapatnya karena beda pendapat tentang status hadis tersebut. Hadis tentang bayi itu ketika lahir diazankan. Ada yang berpendapat sahih, ada yang berpendapat lemah. Yang berpendapat sahih berarti dia berpendapat apa? Diazankan. Bahwa azan untuk bayi disyariatkan. Sedangkan yang berpendapat lemah berarti apa? Tidak disyariatkan. Ya, jadi ada dua pendapat. Wallahu a'lam, kalau saya sendiri terus terang lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Enggak, masalahnya keadaan tempatnya. Oh iya, ya itu pertama kalau kita berpendapat tidak disyaratkan, ini di tempat biasa berarti nggak perlu diazankan. Apalagi kalau di tempat yang seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang berpendapat disyaratkan bagaimana? Ya kalau di situ ada itu, walaupun ada itu insya Allah nggak masalah. Karena kan bukan sholat kan, sekedar azan saja kan. Dan mudah-mudahan dengan azan orang yang ini jadi apa itu azan? Wah, jadi penasaran. Siapa tahu mau mengucapkan sudah kalimat syahadat katanya. Allah. Kalau pendapat Imam Mazhab kan? Iya, ada terbagi dua. Banyak yang ada yang menyatakan ini, ada yang disyaratkan, ada yang menyatakan tidak disyaratkan. Kalau yaitu, kalau pendapat sebagai ulama mu'asirin, ulama belakangan, banyak yang berpendapat tidak disyaratkan. Kalau tidak salah, Syekh Utsaimin berpendapat tidak disyaratkan, Syekh Al-Albani berpendapat tidak disyaratkan, dan beberapa ulama lain. Karena kata mereka status hadis yang bahwasanya yang menyebutkan bayi diazani ketika lahir hadisnya lemah. Jadi tidak perlu diadzankan, tidak perlu disalawatkan, diiqamatkan. Tapi kalau ada yang mau praktekkan itu ya silakan, nggak perlu kita ini juga perdebatkan. Ya. Saya minta dijelaskan sepintas saja tentang Syekh Al-Albani. Al-Albani. Oh, maksudnya biografinya Ya, begitulah. panjang Pak. Sepintas saja. Sepintas. Beliau itu Oh iya. di mana, terus tahun berapa. Oh iya. Masalahnya kan ada di YouTube itu yang Oh yang permasalahkan. Oh iya. maksudnya malah menyesatkan. Oh. Itu enggak masalah Iya, lah urusan mereka. iya. Cuma ingin tahu aja. Ya, Syekh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya, beliau seorang ulama ahli hadis abad ke-20. Ya, beliau juga seorang mujaddid dakwah yang memperbarui dakwah atau istilahnya memperbarui keadaan umat Islam di abad ke-20. Ya, Syekh Al-Albani lahir tahun 1913 di Albania. Albania itu di Eropa, Bapak. Balkan Darah. Jadi beliau orang bule. Orang bule beliau. Nah, dan Albania memang mayoritas Muslim dari dulu sampai sekarang. Walaupun pada tahun 1000 berapa itu, tahun 1920 Albania dikuasai oleh komunis, sehingga akhirnya orang-orang Muslim banyak hijrah. Ke Syam. Nah, hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Di antaranya keluarganya Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ikut hijrah bersama bapaknya. Dan bapaknya bisa dibilang
ulamanya Albania. Ya, mufti itu masuk mufti. Ya, makanya muftinya ya kalau saya. Ya. Makanya kalau dibilang Syekh Albani belajar tanpa guru, ngaco ini orang ini, nggak tahu apa-apa, ngomong aja. Guru pertama beliau adalah Syekh bapaknya sendiri. Gurunya Syekh Albani yang mengajari beliau ilmu dasar agama ini, bapaknya sendiri. Dan bapaknya adalah seorang ulama Albania, mufti Albania bermadhab Hanafi. Karena madhab Hanafi ini banyak tersebar di daerah Turki, Afghanistan, Pakistan sampai ke arah Albania, Bosnia dan semacamnya. Eropa Timur betul ya. Jadi bapaknya bermadzhab Hanafi masalah fikih ya. Dan Syekh Albani ketika masih kecil hijrah bersama ayahnya ke Damaskus. Ketika itu Damaskus kan masih walaupun dijajah oleh Prancis memang. Sudah dijajah Prancis belum? Sudah ya. Ya. Tapi masih kebebasan beragama masih enak. Beda dengan di negeri asalnya. Anehnya gitu Pak ya, kadang ya. Kita di negeri kafir bebas, di negeri muslim malah mungkin karena komunis ya, ditekan nggak bisa apa-apa. Nah, dan ketika itu penguasa Albania yang saya katakan tadi yang komunis itu namanya Ahmad Zago. Zago gitu. Makanya Syekh Albani pernah berkata, qad zaghallahu qalbahu. Qad azaghallahu qalbahu katanya. Dan Allah sudah melencengkan hatinya. Karena dalam bahasa Arab azago yuzigo lencengkan. Dia zago berarti lenceng dia. Melenceng. Ya artinya kondisinya ya karena kaum muslimin yang taat itu tertekan. Ya namanya komunis bagaimana sih? Dahsyat kan. Orang kadang sholat pun nggak bisa, di masjid ditutup. Masjid dijadikan kandang sapi kadang. Gereja pun kayak gitu. Gereja pun begitu. Semua agama diperangi. Dan Albania baru mulai lepas dari komunisnya baru 20 atau 30 tahun lalu lah, kurang lebih alam. Nah, Syekh Albani pindah ke Syam, ke tepatnya di Damaskus, beliau belajar di situ. Nah, apa yang menyebabkan Syekh Albani menjadi seorang ahli hadis? Ya, sebabnya beliau kan sebenarnya begini, beliau selain belajar agama, beliau juga seorang tukang reparasi jam. Ya. Jadi memang dari situ udah Allah berikan jalan. Reparasi jam kan butuh apa Bapak? Penelitian kan? Kalau salah dikit rusak jamnya kan? Nah, insya Allah begitu. Nah, apa yang menyebabkan beliau dapat hidayah belajar? Artinya beliau belajar sama bapaknya, tapi beliau sampai semangat meneliti ilmu hadis. Bagaimana ceritanya? Beliau suatu hari membaca kitab majalah Al-Manar. Karya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Itu kenal nih, ulama di Mesir ya. Nah, beliau membaca majalah Al-Manar, lalu beliau lihat di situ ada kolom tentang pembahasan hadis. Takhrij hadis Ihya Ulumuddin Al-Habib Iraqi. Jadi di situ ada hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di situ disebutkan takhrijnya, kritikan dari Imam Al-Iraqi. Ini hadis ini misalkan di sini ada perawi yang lemah, maka hadis status hadisnya lemah. Di sini ada perawi yang yang hafalannya bercampur, maka statusnya lemah. Ini adalah Syekh Albani lihat ini gaya penyampaian Habib Iraqi ini nanya ilmiah. Jadi masya Allah bagus. Nah di situ beliau tertarik. Lihat majalah Al-Manar, yaudah. Nah akhirnya beliau pun pergi ke perpustakaan Damaskus. Zahiriyah ya? Zahiriyah. Ke situ lalu beliau pun mengecek langsung. Kan di sini kan majalah kan. Kitabnya Takhrij Hadits Ihya Ulumuddin. Maka beliau langsung lihat kitab resminya. Lalu setelahnya beliau pun tertarik belajar ilmu hadis. Nah setelah belajar, maka beliau pun di usia masih muda sudah bisa takhrij hadis, bisa meneliti hadis. Dan ini bukan sendiri juga, bukan dalam artian beliau menonjolkan diri. Ada ininya juga, ada pengakuan juga dari ulama di situ juga di Damaskus. Ya, jadi beliau belajar dan beliau dapat rekomendasi. Namanya siapa? Lupa kalau nggak ingatnya. Itu ulama punya sanad dikasih syahadat. Iya. Jadi beliau punya sanad. Dibilang beliau nggak punya sanad, keliru ya. Beliau punya sanad ya. Nah beliau belajar dan beliau bisa meneliti hadis, memilah mana hadis sahih, hadis lemah. Teliti. Dan itu nggak gampang Bapak ya. Ada seorang ulama pernah berkata, ulama Saudi, mentakhrij hadis atau meneliti hadis ini bukan permasalahan sekedar nengok selesai sahih, enggak. Kadang demi menentukan satu hadis sahih atau lemah harus membaca
puluhan kitab. Dilihat dari jalur riwayatnya berapa. Dan ini membutuhkan waktu bisa bukan cuma berjam-jam, berhari-hari. Jadi meneliti hadis itu nggak gampang. Dan Syekh Albani hampir sepanjang hidupnya dia meneliti hadis. Dan itu bukan perkara yang remeh. Maka kalau ada orang meremehkan Syekh Albani, wah ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ahli hadis, mahasiswa ilmu hadis. Ini orang nggak ngerti hadis ya. Iya, dikiranya gampang, susah. Ya, jadi meneliti hadis itu riwayat yang disaksikan. Misalkan di sini ada perawi yang siapa yang nggak dikenal, cari lagi dalam buku biografi. Siapa nama perawi ini? Apalagi perawinya sama. Nah, apalagi namanya sama, nama bapaknya sama. Ini siapa ini? Nggak gampang ya. Nah, ini Syekh Albani ya. Nah, beliau belajar. Nah, beliau asalnya sama seperti bapaknya, mazhabnya Hanafi dalam masalah fikih. Tapi setelah belajar, beliau lepaskan diri dari itu. Ya, beliau tidak terikat mazhab. Beliau berpatokan dengan hadis. Ya, tapi bukan berarti beliau anti mazhab. Banyak orang menuduh Syekh Albani anti mazhab. Yang benar beliau anti fanatik mazhab. Nah, sama Bapak. Anti mazhab dengan anti fanatik mazhab sama? Tidak. Kalau anti mazhab nggak boleh kita, karena mazhab ini kan para ulama yang ini ya kan yang menyusun kan. Adapun anti fanatik mazhab ya kita harus anti sama orang yang fanatik mazhab. Karena fanatik mazhab inilah yang mencerai-beraikan umat Islam. Ya tidak? Iya, gara-gara fanatik dengan mazhab ini nggak boleh diterima. Bahkan yang uniknya sebagian ulama ini ya mazhab Hanafi sampai berpendapat bahwa wanita dari kalangan mazhab Hanafi nggak boleh nikah dengan pria dari kalangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mereka seperti ahli kitab. Ahli kitab artinya kalau kita wanita muslimah dinikahi ahli kitab boleh tidak? Nggak boleh. Kecuali katanya kalau yang laki-lakinya dari mazhab Hanafi, perempuannya di mazhab Syafi'i ini boleh. Karena kita nikah dengan ahli kitab boleh. Jelas Bapak. Persatuan umat Islam, mencerai-beraikan persatuan umat Islam, fanatik mazhab. Nah, beliau belajar dan akhirnya beliau tidak terikat dengan mazhab Hanafi. Bahkan beliau sering bentrok dengan ayahnya. Terutama ketika itu menyinggung masalah sholat di kubur, sholat di masjid yang ada kubur. Beliau debat dengan ayahnya sendiri. Beliau nggak fanatik dengan ayahnya, kan? Artinya walaupun ayahnya beliau hormati, tapi adapun ketika pendapatnya beliau anggap salah, beliau tidak mengikuti debat dengan ayahnya. Nah, dari hasil debat itu beliau pun menyusun kitab yang sangat populer terkenal, namanya Tahdhirus Sajid, apa namanya? Min salati fil qubur, apa namanya? Peringatan bagi orang-orang untuk tidak sholat di masjid yang ada kubur. Nah, itu kurang lebih bagaimana gitu. Nah, dari situlah beliau kitab ini populer dari sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang. Itu sebabnya Bapak ya. Nah, itu dari sisi fikih. Jadi beliau memang tidak terikat dengan mazhab. Ya, Syekh Albani tidak terikat dengan mazhab fikih apapun. Beliau istilahnya menggunakan metode tarjih. Ya, seperti saya pribadi. Saya pribadi tidak terikat mazhab. Ya. Dan ini bukan perkara yang tercela Bapak ya. Jadi nggak ada kewajiban kita terikat dengan mazhab. Ya. Tapi kalau ada orang mau terikat dengan mazhab boleh. Yang penting jangan apa? Fanatik. Yang tercela itu fanatik. Nah, itu baru tercela. Jadi Syekh Albani ini tidak terikat dengan mazhab. Beliau tarjih. Tarjih itu apa? Artinya kalau ada pendapat ulama mazhab Hanafi begini, Maliki, Syafi'i begini. Nah, dari pendapat ini beliau teliti mana di antara pendapat ini dalil yang dalilnya lebih kuat. Nah, beliau ambil. Jadi tidak terikat. Berarti beliau Ustaz megang tempat mazhab itu kan? Ya, mentarjih. Tarjih artinya meneliti di antara ini, menyaring di antara empat pendapat ini dalam masalah ini. Pendapat mazhab Hanafi apa, dalilnya apa, lalu ditarjih, diperkuat yang ini yang kuat. Nah, itu ya dari masalah fikih. Adapun dalam masalah hadis, ya tadi beliau karyanya tentang hadis sangat banyak, Bapak. Dan bahkan bisa dibilang orang di zaman sekarang abad 21 banyak bergantung pada kitab-kitabnya Syekh Albani dalam masalah hadis. Dalam masalah hadis banyak bergantung. Sampai-sampai ulama Al-Azhar pun bergantung pada kitabnya Syekh Albani dalam masalah hadis. Ya. Dan ya artinya keilmuan beliau nggak diragukan lagi dalam masalah hadis ya, nggak diragukan lagi. Kalau ada orang yang menolak keilmuan beliau dalam masalah hadis, ada dua kemungkinan. Orang ini sombong atau orang ini bodoh. Kalau orang sombong nggak perlu kita pikiran. Tapi kalau orang bodoh,
Ya ini juga perlu kita perhatikan. Orang bodoh nggak ngerti apa-apa. Pendapatannya kurang. Pendapat kurang, iya. Ya, jadi keilmuannya nggak diragukan. Ya, kita bisa lihat dari karya-karyanya. Bahkan Syekh Ahmad Al-Ghumari ini seorang musuh dakwah beliau, dan beliau seorang peneliti hadis juga. Beliau pun ngakui bahwa Syekh Albani ini seorang ahli hadis, hanya saja dia Wahabi khabith katanya, seorang Wahabi yang buruk katanya. Artinya beliau ngakui ahli hadis, cuman dia itu akidahnya Wahabi katanya gitu. Jadi kalau ada orang yang menolak beliau ahli hadis, meremehkan beliau, berarti orang ini ada kemungkinan sombong atau bodoh. Ya nggak lepas dari itu. Ya karena bukti nyata karya beliau banyak. Ya. Jadi kita kalau mau menilai kualitas seseorang, bahwa keilmuan seseorang, lihatlah karyanya, bukan pengakuannya. Karena kalau pengakuan, saya ini ahli hadis nih, saya sudah, apa manfaatnya? Bisa diterima kalau orang ngaku. Ya kita melihat seorang itu dari ininya, dari karyanya kelihatan. Jadi yang namanya orang berilmu itu nggak bisa direkayasa, bapak-bapak, nggak bisa direkayasa. Mau dengan cara apapun, misalkan dibikin masukkan ke YouTube, dibikin followernya banyak. Tapi kalau nggak ada ilmunya, tetap aja nggak ada ilmunya, nggak akan Allah angkat. Tapi kalau orang anggap tidak terkenal, tersembunyi, tapi dia berilmu, itu akan tampak juga. Jelas bapak ya? Itu singkat gitu pak. Panjang kalau diteliti ya. Ya itu Syekh Albani. Tapi sekali lagi Syekh Albani ahli hadis. Walaupun begitu, walaupun beliau ahli hadis, beliau manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Artinya sikap kita jangan fanatik buta, 100% menerima pendapat Syekh Albani tanpa menimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya saya pribadi termasuk orang yang terinspirasi dengan Syekh Albani dari karya beliau. Tapi saya juga tidak taklid 100% dengan Syekh Albani. Ya, dalam beberapa pendapat saya kadang nggak sependapat dengan Syekh Albani, dan itu nggak masalah, dan itu tidak dianggap melecehkan ulama. Ya karena ada sebagian orang, kamu nggak ikut pendapat Imam Syafi'i, berarti kamu mencela Imam Syafi'i. Nah, keliru. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau kalian dapati dalam perkataanku perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang perkataanku, ambillah Sunnah. Jadi kita jangan fanatik buta dengan siapapun, termasuk Syekh Albani. Tapi kita hormati beliau, kita akui keilmuan beliau, dan akui jasa beliau yang banyak kepada umat Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Beliau punya jasa banyak, terutama dalam memberantas bid'ah yang ada di muka bumi. Saya katakan, banyak orang-orang yang terinspirasi dengan Syekh Albani. Sampai-sampai ketika Syekh Albani ini muncul, beliau ngajar di Madinah. Ketika itu belum ada sedikit orang yang belajar atau meneliti hadis. Nah setelah Syekh Albani masuklah, lalu terjadi perubahan. Beliau akhirnya memberikan perubahan pada kualitas keilmuan hadis dalam kerajaan Arab Saudi, bahkan di dunia ya, sampai sekarang. Sama juga dengan sini ini udah nanti kan. Imam cuma 2. Nggak boleh yang lain. Imam 2 apa maksudnya pak? Itu. Ya, artinya kita nggak boleh fanatik sama siapapun ya. Jadi imam besar 1, wakilnya 1. ya pokoknya siapapun ya, mau itu ulama kita atau orang lain, kalau memang menyampaikan kebenaran kita terima. Tapi kalau menyampaikan apa yang salah kita tolak. Kalau misalkan orang yang kita anggap musuh itu menyampaikan kebenaran, sikap kita apa? Terima, walaupun pahit ini susah ini, tapi kebenaran terima. Kalau kita tolak, berarti sombong. Nah, begitu juga kalau misalkan ada yang salah, walaupun dari ustadz kita, ulama kita, sikap kita apa? Terima, salah itu. Jangan kita tolak. Dan itu bukan dianggap melecehkan ulama. Jelas bapak-bapak? Ya, habis ini ya. Jadi bisa apa? Kita campur-campur dengan apa? Bukan campur pak, namanya tarjih. Tarjih itu artinya menyaring di antara 4 pendapat ini, 4 mazhab ini. Contohnya begini ya, seperti yang sering misalkan apa yang sering? Apa contohnya? Salat tarawih atau inilah. Nah, misalkan gini, yang paling nyata gini aja. Masalah apakah air liur anjing najis atau tidak? Nah, ini kan ada 2 pendapat. Imam Malik berpendapat tidak najis. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hambal berpendapat najis. Ada 2 pendapat.
apakah semuanya benar? Hah? Benar tidak? Ini kan bertentangan, yang satu najis, satu tidak najis. Dua-duanya benar? Atau dua-duanya salah? Enggak kan? Pasti ada yang benar tuh satu kan? Nah, kita milih yang satu yang mana nih? Apakah ngelihat sosoknya atau dalilnya? Kalau ngelihat sosoknya, misalkan ada sebagian orang menyatakan, oh Imam Syafi'i itu fakih, kita harus milih pendapat Imam Syafi'i, seluruh pendapat Imam Syafi'i. Maka bisa dijawab Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi gimana nih? Kita milih gurunya atau murid? Kan gitu kan? Nah, terus bagaimana nih? Ada dua pendapat, yang satu najis, satu tidak najis. Yang kita lihat bukan sosok ulamanya, tapi dalilnya. Kita lihat di antara dalil dua pendapat ini, maka kita dapati dalil jumhur, mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad lebih kuat. Ya, karena Nabi menyuruh kalau terkena jilatan anjing hendaknya digosok sampai 7 kali. Yang pertama kasih tanah. Itu jelas menunjukkan bahwa itu najis. Sebab seandainya tidak najis, tentu Nabi tidak sampai menyuruh itu. Nah itu. Jadi bukan istilahnya campur-campur, Pak. Artinya kita mentarjih, menyaring di antara pendapat yang ada. Iya. Jadi di antara dalam masalah ini ada 4 pendapat nih. Ada 4 mazhab. Terdiri misalnya dalam masalah ini ada 2 pendapat. 3 mazhab berpendapat ini, yang 1 mazhab ini. Maka kita teliti dalil yang ada. Pendapat ini dalilnya begini, mana yang lebih kuat? Oh ini. Dan itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan di antara pendapat-pendapat mazhab. Nah ini baru nggak boleh. Misalkan dalam masalah ini, apakah nikah boleh tanpa wali? Oh saya ikut mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi menyatakan tidak. Apa kata mereka? Tidak mengapa nikah tanpa wali. Tidak disyaratkan nikah dengan wali. Oh saya ikut mazhab Hanafi. Nanti kalau dalam masalah saksi, ikut mazhab siapa? Syafi'i atau apa? Yang katanya nggak perlu saksi. Nah ini campur-campur nih, ini nggak boleh. Kalau seorang milih-milih pendapat karena hawa nafsu, nggak boleh. Makanya disebutkan para ulama, man tatabba'a rukhas tazandah. Siapa yang mencari-cari keringanan di antara pendapat-pendapat mazhab, maka dia sudah bersikap zindir, munafik. Karena orang munafik kan suka cari-cari yang enak kan. Nah kita bukan cari-cari yang enak, tapi cari yang kuat dalilnya, walaupun terasa berat bagi kita. Ya tidak? Ya kan? Berat ini, tapi gimana lagi? Kuat, ya saya ambil. Nah gitu Bapak ya. Itu namanya tarjih Pak. Ya. Apa perbedaan ajaran tauhidnya orang-orang Khawarij dengan ajaran tauhid ahli sunnah? Tauhid Khawarij dengan tauhid ahli sunnah. Maksudnya Khawarij siapa ini? Khawarij zaman dulu. Kalau orang Khawarij zaman dulu yang keluar, Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, setahu saya tauhid mereka nggak ada pembicaraan di antara para ulama. Cuma penyimpangan mereka, pertama, kalau masalah akidah ya, kalau masalah akidah jelas beda. Akidah kita dengan mereka beda dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, atau mereka pelaku dosa besar kafir. Kedua, mereka membolehkan pemberontakan terhadap pemberontakan terhadap pemimpin muslim yang zalim. Sedangkan Ahlussunnah berpendapat nggak boleh. Ketiga, orang Khawarij membolehkan amar ma'ruf nahi munkar dengan senjata. Kalau kita nggak boleh, sudah kita bahas kan. Mereka mirip Mu'tazilah. Dan ada lagi beberapa masalah yang menjadi perbedaan antara kita dengan mereka. Ini Khawarij zaman dahulu. Ada pun Khawarij zaman sekarang lebih parah lagi. Tauhidnya parah juga. Mereka udah berbeda dengan kita. Kan ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tauhid asma sifat mereka rusak. Karena mereka keyakinan Jahmiyah. Kadang menolak sifat Allah, menolak nama Allah. Nah, ini Khawarij zaman sekarang. Kalau Khawarij zaman dahulu masih agak ringan kesesatannya. Kalau sekarang makin rusak. Gitu. Iya, makin kesini makin rusak. Kenapa? Kalau Ahlussunnah kan mentauhidkan Allah. Iya, mentauhidkan Allah. Ya. Orang Khawarij sekarang itu rusak dari sisi tauhidnya, tauhid asma sifat. Ya. Tapi kalau dulu sekali lagi belum ada penyimpangan mereka dari sisi tauhid ya. Kalau dari sisi akidah yang lain, iya. Tapi dari sisi tauhid, masalah rububiyah, uluhiyah, mereka enggak. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah enggak. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah memang iya, Bapak. Mereka dari awalnya udah banyak kerusakan. Tapi kalau Khawarij enggak. Baru setelah masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, baru perkembangannya makin parah dan parah sehingga akhirnya mereka sudah mengkafirkan umat Islam, akidahnya Jahmiyah pula, dan ini banyak sekali. Dan masih banyak lagi. Jelas?
Habis waktunya. 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Habis lagi? Oh, udah ditutup. Nih, ya udah kita lanjut tadi mana? Kalau begini, Atau ini aja, pertanyaan aja lah. saya Udah. tanyakan Ustaz, Ya. begini, misalnya dari hadis Rasulullah itu kan dijadikan syariat seperti air anjing itu. Misalnya keempat mazhab ini ada perbedaan. Kita memilihnya bukan karena sosoknya kan, tapi sekarang ini kan sudah ada istilahnya sains gitu ya. Jadi sains itu membuktikan tentang hadis Rasulullah, air liur anjing sama air liur kucing. Setelah diteliti, air liur anjing itu memang ada bakterinya. Kalau air liur kucing itu bersih. Jadi kita simpulkan dari situ nggak mengikut mazhab ini. Jadi ini memang najis ini berarti gitu. Apakah ada mazhab baru selain itu mazhab sains? Ada, nggak ada. Artinya ketika menentukan ini najis bukan berdasarkan sains, berdasarkan dalil. Artinya Al-Quran hadis. Mazhab sains. Iya, artinya ilmu pengetahuan bukan jadi dalil. Kalau jadi pendukung nggak apa-apa. Kalau pendukung artinya gini, misalkan pas nanti selama ini ikut pendapat jumhur bahwa itu najis. Lalu setelah itu Pak Sunari mengadakan ini penemuan penelitian, ternyata air liur anjing ini penuh dengan bakteri yang banyak dibandingkan air liur kucing. Berarti saya makin yakin dengan pendapat mayoritas ulama bahwasanya air liur anjing adalah najis. Kalau pendukung nggak apa-apa, tapi kalau jadikan dalil nggak boleh. Termasuk yang mimpi, Bapak. Mimpi jangan jadikan dalil. Yang seorang, saya bingung nih, di antara dua pendapat ini yang lebih kuat yang mana ya? Dia tidur. Dalam tidur dia mimpi, katanya. Ketemu seorang ulama, yang benar itu air liur anjing itu najis. Bangun, oh iya najis. Nggak bisa. Nggak bisa mimpi jadikan dalil. Jadi harus ini dulu, teliti dulu. Nanti kalau udah teliti, udah nemukan, lalu setelah itu mimpi yang indah, lalu menguatkan apa yang dia pilih, nggak apa-apa. Sebagai pendukung saja, bukan sebagai dalil. Karena dalil dalam ini itu syariat Islam nggak ada disebutkan mimpi atau sains, nggak ada. Yang ada Al-Quran, Sunnah, ya, ijma sama kias. Ya. Jelas Bapak. Ya. Misalnya seperti yang ditanya Pak Rawi tadi, kalau ada orang yang nanya, kamu mazhabmu apa katanya? Jadi jawab. Ada Rasulullah SAW. Itu yang selesai. Iya selesai. Ya, nggak ada kewajiban terikat mazhab Bapak ya. Jadi kalau bagi orang yang memaksakan kita untuk milih mazhab tertentu, kita tanya, bermadhab itu, milih mazhab itu hukumnya apa? Kita tanya balik misalkan, hukumnya wajib, mana ayatnya? Kan wajib kan hukum syariat kan? Ketika kita menyatakan wajib, berarti harus ada ayatnya. Kalau misalkan kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bukan dalil. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu bukan dalil. Perkataan ulama bukan dalil. Yang namanya dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika seorang menyatakan kamu harus ikut mazhab, memang apa hukum mazhab? Wajib, mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran minimal hadis lah. Nggak akan menemukan itu. Karena apa? Mazhab aja munculnya belakangan. Gimana? Nggak akan ya. Kalau misalkan anggap menemukan, dalilnya ini, ya sudah. Anggap ini dalil wajib bermadhab. Nah, pertanyaannya mazhab mana yang dipilih? Kan ada 4 nih. Misalkan mazhab Hambali, yaudah. Ada nggak ayat yang menyebutkan kamu pilih mazhab Hambali? Ada nggak? Ini anggap kalau ada dalil yang mewajibkan kita bermadhab. Kalau ada ini, dan nggak ada ya. Kalau misalkan mereka menemukan ini dalilnya nih, yang menunjukkan kita wajib bermadhab. Yaudah. Kalau gitu, pertanyaan berikutnya, coba sebutkan dalilnya yang menunjukkan kita harus memilih mazhab Hambali misalkan. Kalau buat kamu kita harus ini milih apa mazhab apa? Misalkan Syafi'i, ya udah. Coba sebutkan ayat Al-Quran atau hadis saja yang menyebutkan kamu harus ikut mazhab Syafi'i. Ada nggak kira-kira? Nggak akan ada juga. Maka nggak perlu begitu. Tidak wajib Bapak ya. Tapi kalau ditanya, kita belajar nih dalam konsep belajar. Lebih bagusnya mana? Kita belajar dengan mazhab atau tanpa mazhab? Dengan mazhab. Ya, karena apa? Kalau belajar dengan mazhab, ilmunya itu lebih tertata Bapak. Jadi kita ngerti tertata lah. Jadi contohnya dalam masalah ini nih, misalkan rukun sholat ada berapa? Kan ini dipelajari dalam mazhab kan? Mazhab Syafi'i dalam kitab Safinah Najah kan ada sebenarnya. Nah kalau kita belajar itu dihafalkan itu, jadi kita tuh kayak punya semacam apa ya? Punya bayangan. Apa namanya? Kayak kalau dalam buku tuh ada daftar isi. Nah jadi kita bisa nyampe ke orang. Pembatal sholat ada begini. Saya belajar dari kitab ini. Nah itu enak. Ya. Tapi itu bukan kewajiban. Kalau ditanya afdolnya, iya kan afdol. Belajar fikih menggunakan mazhab. Ya. Jelas Bapak ya. Jadi tidak ada kewajiban seperti itu. Boleh nggak kita memakai keempat-empatnya mazhab?
Ya boleh. Ya artinya kita memakai 4 mazhab ini, maksudnya kan kalau misalkan semuanya sepakat ya jelas lah, bukan boleh lagi, wajib. Artinya kalau sepakat 4 mazhab, ya bagaimana lagi masa kita tolak? Nah itu kan yang jadi masalah. Kalau tidak sepakat nih, ya contohnya tadi Imam Malik berpendapat air liur anjing tidak najis, jumhur najis. Mana kita ikuti? Dua-duanya kan bertentangan. Gak mungkin kita praktekkan dua-duanya kan? Maka kita harus milih. Nah yang jadi pertanyaan ketika kita milih dasarnya apa? Apakah sekedar lihat orangnya atau dalilnya? Ini yang jadi masalah. Nah kita lihat dalilnya. Kalau lihat orangnya nggak akan selesai. Nanti kalau saya milih pendapat mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i karena Imam Syafi'i ini orang alim, maka kita balikkan, oh Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Gimana kamu? Nah, kan pusing nanti gitu. Karena bapak saya yang tadi. Ya makanya yang jadi patokan bukan itu tapi dalilnya. Mana kalau di antara pendapat ini dalilnya yang lebih kuat kita ambil. Dan itu namanya tarjih Bapak ya. Jadi diperbolehkan ya. Yang nggak boleh itu sekali lagi kalau milih pendapat berdasarkan hawa nafsu. enaknya aja hawa nafsu. Nah, itu nggak boleh. Sepakat para ulama itu diharamkan. Ya. Nah, Bapak. Ini masalah ada waktunya bahasnya. Tapi itu sensitif nggak? Ya. Tapi itu kalau saya